New Normal Ibadah Fisik GRII Andika Surabaya. Gereja dilengkapi dengan sejumlah alat sanitasi dan ruangan yang digunakan senantiasa disterilisasi untuk menjaga keamanan. Bagi Anda yang rindu untuk hadir secara fisik dalam gereja, harap memastikan Anda datang dalam kondisi yang sehat dan aman. Sebelum memasuki gedung gereja, harap mencuci tangan dengan sabun dan sesuai protokol yang ditetapkan di tempat yang telah tersedia. Kemudian petugas akan memeriksa identitas Anda yang telah mendaftar dan juga memeriksa suhu serta mencatatnya. Harap mengantri dengan menjaga jarak. Penggunaan lift hanya dibatasi untuk maksimal 2 orang. Dahulukan bagi yang membutuhkan atau Anda dapat menggunakan fasilitas tangga untuk menuju ke ruang kebaktian. Usher akan menyambut dan mengarahkan Anda. Dihimbau untuk tidak bersalaman agar menghindari kontak fisik. Selama berada di kawasan GRII Andika, Anda wajib menggunakan masker sesuai standar. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QR Code atau transfer ke rekening gereja. Diimbau untuk tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain. Demikian protokol kesehatan yang penting untuk kita simak dan terapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bersama. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui website covid.gri-andika.org atau menghubungi kontak person sesuai dengan nomor yang tertera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Selamat beribadah pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai kita. Orang yang jahat dapat mencuri harta kita, tetapi tidak ada orang yang bisa mencuri firman dan Tuhan dari hidup kita, karena itu adalah harta kita yang paling besar. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk boleh beribadah, mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri, kita bersama-sama bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari Minggu ini kita dasari di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya berkat, anugerah, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyambut dengan pujian yang pertama, kesukaan yang ceria. Biarlah kita boleh disebut orang yang berbahagia, karena orang yang berbahagia selalu bersyukur dan berkata cukup untuk berkat Tuhan yang sudah berikan. Kesukaan yang ceria, kita menyanyikan ketiga baitnya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, tali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyahkan hawan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu ya Tuhan, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah, laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian, yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan, terang-Mu yang cerah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami serahkan ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan menuntun kami, bersama-sama kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh beribadah dengan berkenan kepada Tuhan. Sertai ya Tuhan setiap kami yang melayani, supaya ibadah ini boleh kami laksanakan benar-benar dengan hati bersujud kepada Tuhan. Dan berkatilah setiap jemaat yang hadir. Kiranya kami boleh bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya melalui setiap pujian, setiap firman yang boleh kami dengar, kami boleh disegarkan kembali. Orang yang berdosa kiranya boleh terus-menerus dipimpin untuk boleh dekat dengan Tuhan. Mengarahkan hati dan pikiran kami, mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan serta ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita kembali memuji Tuhan. Pujian yang kedua, bukan aku. Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita memujikan pujian yang kedua ini, bukan aku, melainkan Tuhanku Yesus. Bukan aku, melainkan Tuhanku Yesus, ditinggikan dan dipermuliakan, baik tutur pikir dan perbuatanku. Bukan aku, melainkan nyatakanmu. Bukan aku, melainkan Kristus, Kristus takkan berubah. Dalam mulia Kristus perantara, tahta Kristus tetap kekal. Bukan aku, melainkan hidup bagimu, bekerja dan derita bagimu. Ku rela melakukan kehendakku,
selalu bersekutu denganmu. Bukan aku, melainkan Kristus, Kristus takkan berubah. Dalam mulia Kristus perantara, tahta Kristus tetap kekal. Hanya Kristus pengharapan hidupku, hanya Kristus pahala muliaku. Hatiku puas sentosa karena Kristus, semoga Tuhan memuaskan aku. Bukan aku, melainkan Kristus, Kristus takkan berubah. Dalam mulia Kristus perantara, tahta Kristus tetap kekal. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Kita membaca secara bergantian Mazmur 71 ayat 7 sampai ayat 1 sampai 11. Mazmur 71 ayat 1 sampai 11 kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama ganjil dan pria membaca ayat yang ganjil dan wanita membaca ayat yang genap dari ayat yang pertama sampai 11. Mazmur 71, mari kita mulai. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendirikanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Kiranya Mazmur 71 ayat 1 sampai 11 boleh menjadi mazmur yang menguatkan kita bahwa Tuhan yang setia senantiasa menyertai kita di saat-saat sulit yang boleh kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk boleh berdoa di dalam dua pokok doa syafaat. Kami persilakan jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk dua pokok doa syafaat. Mari kita mendoakan. Yang pertama adalah untuk pelayanan di GRII. Kita bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya Tuhan menolong GRII untuk terus setia bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, biarlah kita boleh hening, tenang sejenak. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kita, boleh menyertai kita. Mari kita bersama-sama hening dan berteduh sejenak. Bapa dalam surga, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, karena kami adalah orang yang berdosa. Berkatilah kami, pimpinlah kami, supaya kami boleh dikuatkan untuk mengikuti Tuhan. Pimpinlah kami di dalam doa-doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan GRII. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur
karena Tuhan juga yang sudah menyertai gereja ini ya Tuhan, sekumpulan anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan panggil di dalam dunia yang berdosa. Kami boleh dikuatkan, boleh setia untuk boleh beribadah. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati. Kami dikuatkan, boleh mempunyai suatu ketekunan, kesungguhan. Kami boleh beribadah dan melayani Tuhan. Dan kami mendoakan setiap pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan, kiranya boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Berikan kesetiaan, berikan pertolongan ya Tuhan. Supaya kami boleh setia, kami boleh mengerjakan setiap tugas-tugas itu untuk boleh memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang firman, supaya boleh memanggil setiap orang berdosa, untuk boleh bersama-sama datang ke gereja untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong setiap kami. Waktu kami boleh diberi kesempatan untuk pelayanan, kiranya kami boleh bertumbuh di dalam iman dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari yang kedua kita mendoakan untuk penginjilan, kiranya Tuhan menolong setiap pelayanan penginjilan yang dikerjakan dan menggerakkan orang Kristen untuk aktif menginjili, agar banyak orang yang belum percaya dapat mendengar Injil dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di masa-masa sulit, di masa pandemi, di mana kami boleh mendapat kesulitan untuk berkumpul bersama-sama, berikan ya Tuhan kesempatan untuk Injil-Mu boleh terus diberitakan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, membuka kesempatan itu, sehingga ada suatu pelayanan penginjilan yang boleh dikerjakan. Kalau tidak bisa dengan offline, kami berdoa kiranya Tuhan memberi kesempatan, penginjilan boleh dikerjakan dengan online, supaya dengan demikian Injil itu boleh tetap diberitakan, dan boleh menggerakkan orang-orang yang belum percaya untuk boleh meresponi akan panggilan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang, anak-anak yang sudah menjadi orang Kristen, kiranya mereka boleh diteguhkan di dalam panggilan Injil untuk boleh mengikuti Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap orang yang melayani, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberi kesungguhan. Kami boleh diberi kesempatan memberitakan Injil. Kami serahkan pelayanan-pelayanan dan semua rencana pelayanan penginjilan yang sudah dikerjakan untuk humas, publikasi. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menutup doa-doa kita dengan doa Bapa kami sedemikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari pujian yang selanjutnya. Ku mau seperti-Hu, oh to be like Thee. Kita menyanyikan pujian ini, kemudian saya serahkan kepada Pendeta Solomon Yu untuk memberitakan firman Tuhan. Ku mau seperti-Hu, Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus, ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau, seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Ku mau seperti-Hu yang lemah lembut, penuh rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus, ku rindu seperti Dikau, Yesus
yang mulia seperti dikau, seperti manismu, seperti setiamu, dalam hatiku seperti dikau. Ku mau seperti yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus, ku rindu seperti dikau, Yesus yang mulia seperti dikau, seperti manismu, seperti setiamu, dalam hatiku seperti dikau. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan meneruskan ibadah kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membacakan dari Injil Yohanes. Mari kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan 28. Jikalau memungkinkan, saya berharap kita bisa meneruskan sampai 34. Kita membaca dari Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-19 dan seterusnya. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat 29 dan seterusnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Berilah kami pengajaran untuk kami belajar kebenaran, untuk boleh belajar teladan, belajar pengertian rohani, belajar bagaimana sikap melayani Tuhan, bagaimana kami boleh mengenal Tuhan dan menyaksikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita belajar kembali tentang kesaksian Yohanes. Di dalam prolog, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18.
Di situ prolog itu mau menyatakan bahwa Yohanes adalah saksi Kristus dan dia menyaksikan Yesus Kristus sang terang yang sejati, dan dia juga menyaksikan tentang pribadi Kristus mengenai praeksistensinya. Ayat yang ke-15, karunia-Nya yang berlimpah-melimpah. Lalu kemudian di dalam pewahyuan yang puncak, yang final, bahwa Yesuslah yang ada di pangkuan Allah Bapa, yang menyatakan Allah secara final, puncak, dan secara sempurna. Yang melalui dia kita beroleh jalan untuk mengenal Allah dan bahkan boleh menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, sekarang di dalam perikop yang kita baca, ayat yang ke-19 dan seterusnya, Yohanes kembali diperkenalkan. Tetapi sekarang sebagai tokoh historis di dalam satu pengisahan yang terjadi di dalam pengalaman historis. Yaitu saat dia melayani, dia berkhotbah, dia mengajar orang banyak, maka banyak orang datang kepadanya. Dan di situ Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara, pelayanan dan khotbah Yohanes Pembaptis itu adalah sangat berkuasa. Very powerful. Dia adalah seorang nabi yang sangat besar. Seorang pengkhotbah yang berapi-api dan penuh dengan kuasa. Dia menuntut orang untuk bertobat, untuk percaya, menyiapkan hati mereka untuk menyambut kedatangan akan Mesias. Saudara, dia berbicara kepada kelompok-kelompok orang yang begitu ragam. Seperti layaknya Tuhan berbicara kepada orang, dia tidak memandang muka. Dia berbicara pada setiap pribadi, rakyat jelata, maupun juga segala profesi seperti pemungut cukai, pedagang usahawan, prajurit atau tentara, hamba rohaniwan, pembesar maupun juga seorang raja. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa sungkan, dia terbuka menyampaikan pesan firman Tuhan dengan berani, dengan menegur, menyampaikan firman Tuhan. Saudara, sekalipun dia melayani di padang gurun, sekalipun dia melayani di tempat yang sepi, tetapi saudara, orang mengenal di dalam dirinya ada firman Tuhan, ada kuasa dan penyertaan Tuhan, sehingga banyak orang besar dan kecil, baik orang-orang yang biasa sampai petinggi-petinggi, mereka datang untuk mendengarkan pesan firman Tuhan yang dia khotbahkan. Saudara, Yohanes adalah seorang nabi yang besar, seorang tokoh yang sangat fenomenal pada zamannya. Suara kenabiannya itu berkumandang luas dan banyak orang mendengarkan. Dan pesannya itu mempunyai suatu kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu saudara, hal ini mendorong otoritas rohaniwan di dalam mahkamah agama di Yerusalem. Mengutus orang untuk menyelidiki dia. Untuk bertanya, siapa kamu? Sehingga engkau menyampaikan pesan seperti itu. Dan bagaimana mereka mengukur, mereka menilai, mereka harus bersikap terhadap dirinya. Saudara, mereka para tokoh agama ini menganggap diri mereka itu sebagai penjaga kebenaran. Mereka yang akan memeriksa, mereka yang akan menilai, mereka akan menghakimi, dan mereka akan menentukan orang itu benar atau tidak, boleh didengarkan atau tidak. Tapi saudara, kita mendapati bahwa kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka tidak hidup menurut firman. Mereka sudah mundur daripada apa yang menjadi pengajaran firman. Mereka masih giat mengajar, menelaah, mengajarkan, seperti melakukan. Tetapi hati mereka, inti pengajaran mereka sudah banyak yang menjauh daripada isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan. Mereka datang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Apakah mungkin engkau Mesias? Atau yang mempunyai hubungan dengan Mesias? Maka saudara, ayat yang ke-19 mereka datang dan bertanya. Ayat yang ke-20, Yohanes menjawab. Dikatakan dia mengaku dan tidak berdusta. Dia menyampaikan apa adanya dan dia menyampaikan kebenaran, tidak disembunyikan. Dan dia berkata dengan tegas, aku bukan Mesias. Ada pengharapan yang kuat tentang Mesias.
begitu kuat dan begitu besar pengharapan tentang kedatangan Mesias. Khususnya ketika mereka dijajah, mereka ada banyak kesulitan. Tetapi saudara, pengharapan Mesias itu kabur. Ada yang berharap itulah Mesias yang bersifat politik, Mesias dari keturunan Daud, Mesias dengan sesuatu garis yang ada kaitan dengan keimaman Harun. Dan ini semua adalah sesuatu yang bisa menjadi kemana-mana. Tetapi Yohanes dengan tegas menjawab, aku bukan Mesias. Nah saudara, mereka lanjut lagi bertanya, kalau kamu bukan Mesias, sekarang you tanya, apa kaitannya engkau dengan Mesias? Atau siapakah engkau itu? Mereka bertanya, apakah engkau Elia? Saudara, Elia adalah satu tokoh yang dinubuatkan akan hadir ketika pada zaman akhir, ketika kedatangan kerajaan Allah, ketika Mesias akan datang. Dan pakaian daripada Yohanes Pembaptis mirip sama Elia, yaitu berpakaian dari jubah bulu onta, ya, ikat pinggang kulit, dan makanannya pun sederhana seperti Elia yang bahkan harus dipelihara oleh janda sarfat, dipelihara oleh burung-burung gagak, kira-kira seperti demikian. Maka sebagian nabi-nabi palsu, Mesias palsu, sering berlakon memakai pakaian-pakaian mirip sama seperti Elia. Nah ini yang ada juga pada Yohanes Pembaptis yang mau menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan sadar meyakini bahwa dialah yang dijanjikan untuk datang dengan roh Elia untuk mempersiapkan masuknya kerajaan Allah, datangnya Mesias. Seperti juga yang disebutkan, dinubuatkan oleh Zakaria, ayah daripada Yohanes. Saudara, tetapi terhadap pertanyaan orang Yahudi ini, apakah dia Elia? Yohanes menjawab, bukan. Dia mengatakan bukan. Lalu mereka melanjutkan, jikalau engkau bukan Elia, apakah engkau nabi yang akan datang? Ada nubuat di dalam kitab Musa, kitab Ulangan pasal 15 sampai dengan 18, yaitu janji nubuat tentang seorang nabi yang akan datang, yang harus didengarkan semua pemberitaan firman-Nya. Maka saudara, apakah engkau adalah nabi itu? Tetapi kembali Yohanes menjawab dengan singkat dan tegas, bukan. Nah saudara, semua jawaban ini negatif, bukan. Dan mereka tidak puas. Mereka tidak mungkin pulang dan memberikan laporan kepada Sanhedrin, mahkamah agama, dan mendapat jawaban bukan. Mereka akan ditertawakan dengan perjalanan dan biaya yang sudah datang ke sana dan mendapatkan jawaban yang kosong. Ini sesuatu yang tidak pantas. Maka mereka mengatakan, siapakah engkau? Kami harus memberi jawab kepada yang mengutus kamu, mengutus kami datang kepada kamu. Ya, maka saudara, Yohanes kemudian menjawab di dalam ayat yang ke-23. Dia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menolak sejumlah identifikasi dengan tokoh-tokoh yang tadi disebutkan. Tetapi saudara, ini bukan berarti dia, kalau bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang, bukan Mesias, bukan berarti dia seorang pengkhotbah jalanan yang tidak penting. Tetapi dia menolak semua konsep-konsep keliru tentang Mesias. Pasti bukan dia. Demikian juga tentang apakah dialah Elia. Dia juga menyangkal karena ada konsep-konsep yang salah di dalam semuanya itu. Dan dia tidak ingin ada suatu asosiasi yang keliru itu dia terima. Tetapi dia sekarang mengidentifikasikan dirinya dengan satu suara. Sebagai suara yang berfungsi mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dia melihat pelayanannya sebagai suatu pelayanan yang subordinasi. Yang melayani, mempersiapkan yang lebih besar
dan pelayanannya yang penuh rendah hati, walaupun lebih kecil daripada yang lebih besar yang dia akan layani. Tapi itu adalah pelayanan yang sangat besar, karya yang sangat besar untuk mempersiapkan peristiwa yang dinantikan oleh orang-orang saleh, para bapak-bapak iman, para patriark, para leluhur yang beriman, nabi-nabi. Saudara, dia menyatakan dialah suara yang berseru-seru itu. Dan itu ada di dalam Yesaya. Yesaya pasal 5, pasal 40 yang mulai bagian tersebut, bagian episode 40 sampai seterusnya, mulai dengan suatu kabar baik. Hiburkanlah, hiburkanlah. Suatu kabar baik tentang penyelamatan yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi nanti berlangsung sampai Yesaya 52-53. Yaitu keselamatan itu terjadi melalui pengorbanan yang dahsyat daripada hamba Tuhan yang mati untuk menjadi korban penebusan dosa. Lalu mencapai keberhasilan dan sampai pasal 65 dan 66 puncaknya adalah langit dan bumi yang baru. Melalui seluruh kebenaran firman Tuhan ini, Yohanes Pembaptis ingin orang memahami siapa dirinya, perannya, dan siapa yang dia layani Mesias itu. Dan jangan diasosiasikan dengan semua konsep yang keliru, baik tentang Mesias yang akan datang, maupun juga dia yang melayani, mempersiapkan, saksi yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Saudara, kita melihat di sini pelayanan Yohanes Pembaptis yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kerendahan hati. Dia sangat jelas identitasnya. Dia sangat jelas, sangat sehat. Ketika ada pertanyaan identitas yang nyerempet-nyerempet, dia tidak kepingin ada identitas yang salah. Dia terima, mengaku-mengaku. Dia mengaku dengan jujur, dengan jelas, dan tidak berdusta. Siapa dirinya? Dengan jelas dia tidak ingin ada konsep yang meleset. Bahkan jikalau itu menguntungkan dia, semua dia tolak. Saudara, ini satu pelajaran yang penting. Bagaimana seringkali kalau ada sesuatu rujukan-rujukan, gelar-gelar ataupun asosiasi identitas. Kadang kita suka memikirkan untung dan rugi. Misalnya sekarang hamba Tuhan. Hamba Tuhan bahasa harfiahnya adalah budaknya Tuhan. Ya, hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Itu adalah satu gelar atau identitas atau sebutan posisi yang rendah. Tetapi sekarang itu sudah menjadi satu gelar kepangkatan, gelar kehormatan bagi rohaniwan-rohaniwan yang terhormat, referen, orang yang terhormat. Ya, nah, lalu kemudian di situ ada sesuatu hal-hal yang memberikan hal yang menguntungkan. You tidak tahu saya ini hamba Tuhan, saya ini petinggi, bahkan punya jabatan yang tinggi. Kadang saudara kita senang sesuatu yang memberikan keuntungan. Sikap-sikap seperti demikian tidak ada pada Yohanes Pembaptis. Seringkali saudara kita menampilkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Suatu gambaran yang tidak real tentang diri kita. Sesuatu yang lebih baik daripada kenyataan. Kita suka berlagak, kadang kita lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia daripada yang seterusnya. Bukannya mencari identitas, panggilan dan peran yang sesungguh dan tugas kita yang kita jalankan. Tapi apa yang penting adalah bagaimana peran status untuk satu yang memberi keuntungan, kehormatan bagi kita. Kadang banyak orang berlagak memerankan tokoh rohani yang ideal, yang sangat tinggi. Kadang mengambil peran, mengambil alih peran gambaran tentang Tuhan yang seperti seakan-akan kita ini wakil Tuhan. Seperti orang itu mestinya ikut Tuhan tapi ikut kita. Kita seakan-akan sebagai yang harus diikuti. Dan kadang kita tuh seperti punya otoritas atau kehormatan yang seperti kita ambil curi dari Tuhan. Saudara, ini bukanlah apa yang benar. Padahal seharusnya kita harus mengarahkan orang kepada Tuhan dan bukan menunjuk kepada diri. Saudara, seringkali kita menjadi orang yang punya menyatakan satu gambaran kondisi problem psikologis. Kadang ya kita takut menjadi orang yang tidak berarti. Kita senang kalau menjadi berarti dan dihormati. Kadang kita tidak peduli apakah ada bobot yang membuat kita layak dihormati atau tidak layak dihormati tetapi minta dihormati. Saudara,
seperti orang miskin, takut dikenali sebagai orang miskin. Dia meminjam semua aksesoris, baju yang bagus, perhiasan yang baik, lalu berlagak sebagai orang kaya. Padahal dia bukan orang kaya. Dan sangat sensitif kalau dianggap dan dikenali atau disebut orang yang miskin. Dan kalau dia disebut orang yang kaya sekali, walaupun tidak sekaya yang aslinya, dia merasa senang. Inilah gejala orang yang aslinya itu miskin. Tidak kaya, tidak limpah. Beda sekali saudara dengan orang-orang yang super kaya di dunia. Misalnya pemilik-pemilik daripada perusahaan besar yang mereka itu pakaiannya itu cuma kaos oblong, sederhana. Anda tahu ada pasangan yang sederhana pakai baju kaos oblong seperti pemilik WhatsApp, Mark Zuckerberg. Ya, bagaimana baju mereka itu kelihatan begitu sederhana. Sedangkan orang-orang yang lain yang jauh-jauh di bawah kekayaan mereka itu membeli tas yang mahal-mahal, berpakaian, punya tongkrongan, semua yang kelihatan wah-wah untuk menunjukkan mereka itu sangat kaya. Tetapi orang yang sangat kaya, sangat hebat, seringkali semua aksesoris itu tidak penting. Karena mereka tahu mereka kaya. Dan mereka jelas mereka itu kaya. Dan semua apa yang kelihatan seperti sederhana tidak menghambat mereka bahwa mereka itu kaya. Sedangkan mereka yang tidak kaya, mereka yang miskin, harus sering mengaku, berteriak, aku nih kaya, you mesti ngakuin aku kaya. Saudara, hal seperti demikian kita lihat tidak ada pada orang yang sehat. Yohanes Pembaptis menunjukkan suatu sikap yang sangat sehat. Ketika ada orang yang bertanya, engkau Mesias? Wah, ada orang berbohong. Mengambil peran, satu status yang tinggi yang bukan miliknya. Lalu membawa orang untuk menyembah kepada dia dan mengambil keuntungan demikian. Hal ini tidak. Kita belajar dari teladan yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Bagian berikutnya kita melihat ayat 24 sampai 28 sampai nanti ke yang 34. Saudara, kita melihat lalu dari antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Saudara, orang Farisi adalah orang yang sangat penting. Walaupun mereka tidak mempunyai kekuatan cukup besar untuk mengendalikan Sanhedrin. Karena Sanhedrin itu kekuatannya adalah dalam politik. Yang punya kekuatan politik itu yang memegang kendali. Dan itu kebanyakan adalah orang Saduki. Tetapi pengaruh yang penting kepada masyarakat adalah orang-orang Farisi. Mereka orang-orang yang menjadi keturunan rohani kelompok-kelompok Yahudi saleh yang pernah melawan penjajah dari Syria, yaitu Antiochus Epiphanes, yang waktu itu kerajaan dari Syria di bawah kerajaan Yunani setelah Alexander Agung meninggal. Maka ada kerajaan di Mesir, Alexandria, dan juga di Syria. Dan pada waktu di Syria memiliki kekuatan yang utama, maka kelompok dari Farisi inilah yang menolak bagaimana usaha daripada pemerintah yang kafir itu mau melenyapkan ibadah agama Yudaisme. Maka mereka melawan dengan gagah berani dan pernah mencapai satu keberhasilan. Dan seluruh daripada ketaatan, komitmen untuk mempelajari firman, untuk melakukan sampai sedetil-detilnya ada pada kelompok orang Farisi ini. Nah, mereka adalah orang yang sangat penting luar biasa. Nah, dari orang yang diutus oleh Sanhedrin, ada imam-imam, ada orang Lewi, tetapi juga ada orang Farisi. Nah, orang Farisi ini adalah kelompok yang punya keketatan di dalam teologia, bukan dalam politik, ya, tapi dalam teologianya. Maka saudara, orang inilah yang kemudian bertanya. Dia bertanya kepada Yohanes Pembaptis, kalau kamu bukan ini, bukan itu, kenapa kamu membaptis? Apa otoritas kamu? Kenapa you membaptis? Saudara yang dikasih Tuhan, kita orang Kristen zaman sekarang tahu apa itu membaptis. Karena itulah yang kita kenali gereja orang Kristen itu membaptis. Tapi saudara, kita akan melihat latar belakang. Di dalam agama orang Yahudi, ada sejumlah kelompok orang Yahudi yang melakukan baptisan proselit. Yaitu ketika ada non-Yahudi mau menerima kepercayaan Yahudi dan tergabung di dalamnya, mereka akan melakukan satu
dilakukanlah satu ritual upacara inisiasi, yaitu diterima masuk ke dalam komunitas. Nah, di dalam kelompok komunitas di Qumran, ada yang dimana dengan berdasarkan Yehezkiel pasal 36 ayat 25, yaitu tentang pentahiran dan air jernih untuk membersihkan. Maka ayat itu kemudian dipakai bagaimana ada upacara pencucian, pembersihan, pemurnian. Nah, maka dengan air sebagai lambang orang itu dimurnikan. Nah, inilah yang kemudian kita kenal menjadi baptisan. Air yang dicurahkan, air yang dicelupkan, air yang dicipratkan untuk bagaimana orang dibaptis. Tapi saudara, pada waktu itu baptisan atau pencucian dengan air itu dilakukan sebagai satu upacara inisiasi, diterima dalam satu kelompok, tetapi dilakukan pada diri sendiri. Orang yang mencuci sendiri. Nah, tetapi pada kasus Yohanes Pembaptis lain. Yohanes yang membaptis orang lain. Yohanes yang melayankan upacara pembaptisan, memberikan air kepada orang untuk kemudian dilakukanlah semacam satu pengakuan untuk disucikan. Nah, saudara, jadi di sini boleh dikatakan semacam implisitnya Yohanes itu adalah seorang yang punya otoritas, sehingga baptisan yang dilakukan ini adalah satu upacara yang ada kaitan seperti sesuatu upacara penyucian pada zaman akhir yang dilakukan oleh satu figur tokoh yang memiliki otoritas atau kuasa sangat besar. Jadi ketika orang ada inisiasi untuk diterima dalam satu kelompok komunitas, katakanlah menjadi orang pengikut Yudaisme yang dinamakan proselit, orang kafir yang sekarang diterima menjadi dalam komunitas Kristen atau komunitas Yahudi, maka dengan cuci, dengan dapat penyucian dengan air, tetapi sekarang di dalam diri Yohanes Pembaptis, dia yang memberikan air, dia yang membaptis, dia yang membersihkan orang dengan air sebagai pemurnian, tanda pertobatan, tanda iman mereka kembali kepada Tuhan. Maka di sini ada dikenali sebagai ini ada sesuatu yang lain. Kenapa you membaptis? Otoritas apa? Ya. Kalau engkau bukan Elia, engkau bukan Nabi yang akan datang, engkau bukan Mesias, emangnya kamu itu siapa? Siapa yang memberi otoritas? Atas otoritas dasar, otoritas apa you membaptis? Tell me, kasih tahu sama kami. Yang you lakukan, you menyangkal ini dan itu. Kalau you mengaku, benarkah engkau punya otoritas itu? Emangnya kamu Mesias? Emangnya kamu adalah Elia atau Nabi yang akan datang? Engkau menyangkal, bukan itu semua. Kalau gitu kenapa you membaptis? Nah, saudara, ayat yang 26, 27, Yohanes menjawab. Katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, melalui Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, kita diberitahu bahwa melalui khotbah-khotbahnya Yohanes Pembaptis memberitakan tentang penyucian, pertobatan, mereka mesti bertobat. Lalu percaya kepada Injil, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, berilah diri dibaptis, tanda pertobatan dan hidup baru. Dan siapkanlah hatimu untuk menerima kerajaan Allah yang datang, yang sudah dekat. Menerima Mesias yang segera akan tiba. Nah, inilah tugas, peran dan panggilan daripada Yohanes Pembaptis. Tapi saudara, Injil Yohanes menambahkan sesuatu yang lain. Yaitu bahwa setelah dia khotbah tentang pertobatan dan membaptis, dia ada lebih lanjut menekankan tentang kristologi. Dan juga apa yang dia sampaikan, beritakan tentang Yesus Kristus. Maka saudara, melalui ayat yang ke-26, 27, dan seterusnya 29 sampai 34, kita akan mendapatkan kembali kesaksian yang penting dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara, kita mendapati dia berbicara mengenai the hidden Messiah. Mesias yang tersembunyi. Mesias yang misterius.
Di sini 3 kali Yohanes Pembaptis menyebutkan bahwa Mesias itu bersifat misterius, hidden, tersembunyi. Ada yang ke-26 dia mengatakan, tadi kalau Anda teliti, Anda akan menemukan kalimat yang penting. Dia mengatakan, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Dia ada di tengah kamu, tapi kamu tidak kenal. Tapi dia itu Mesias, tapi dia nggak kenal dia. Mesias itu hidden. Mesias itu tersembunyi. Mesias itu tidak bisa kamu kenali dengan cara pikir duniawi, cara pikir umum. Karena kemuliaannya hanya terbuka bagi mata rohani. Yang hatinya suci, yang hatinya siap. Ayat yang ke-31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dia sendiri pun tak kenal. Tetapi karena dia disingkapkan. Ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan hinggap tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes pun karena petunjuk dari roh, dari Tuhan, baru mengenali. Jadi pertama-tama dia mau menyatakan bahwa Mesias itu adalah Mesias yang hidden. The hidden Messiah. Mesias yang terselubung, yang tersembunyi, yang dengan mata duniawi, mata yang tidak beriman, you tidak bisa mengenal dia. You akan kecewa, you akan lihat dia sebagai orang biasa. Cara dia menyampaikan firman, mengungkapkan siapa dirinya, beda. Dan kalau kamu tidak rohani, engkau hatinya jahat. Kamu tidak takut Tuhan, kamu tidak saleh, kamu tidak taat, tidak mau tunduk pada Tuhan. You selama-lamanya tidak bisa mengenal. Karena dia tidak datang dengan kemuliaan dan penghukuman. Tapi dia datang di dalam inkarnasi. Dia datang menjadi seorang hamba. Dia sebagai hamba yang melayani, hamba yang menderita. Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Inilah cara pikir dunia. Dan orang akan tersandung. Orang menjadi kecewa. Tetapi mereka yang telah menerima anugerah. Menerima penyingkapan roh. Mereka yang diberikan satu hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang taat, hati yang saleh, hati yang mau mendengarkan penyingkapan Tuhan. Mereka akan melihat satu kemuliaan yang tak habis-habisnya. Mereka akan mendapatkan puncak pewahyuan Allah. Ketika para nabi satu demi satu menyampaikan firman pewahyuan yang begitu agung, masih kurang. Sampai kepada anaknya, inkarnasi, anak Allah menjadi manusia. Yang bahkan memberikan nyawanya, darahnya, hidupnya, kasihnya. Dia itu mati bagi kita. Begitu berkorban bagi kita. Dengan kuasanya yang menciptakan alam semesta. Dia mencipta kita secara baru. Dia menghancurkan kuasa kejahatan, iblis, setan, dan maut. Dan dia dengan kuasa begitu besar. Dia itu menebus kita, mengangkat kita, memperbarui kita, memberi kita hidup baru. Ini adalah hal yang sangat dahsyat. The hidden Messiah. Seumur hidup selama-lamanya kita orang Kristen harus mengerti hal ini. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa mengikut Tuhan Yesus. Yang jalannya lah jalan salib. Yang datangnya lah melalui inkarnasi. Yang matinya menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Yang jalannya begitu susah dan berliku-liku. Di tengah hidup penuh kesulitan. Ada banyak hal kita tidak akan paham. Kita akan kecewa. Tetapi kita harus beriman seperti Ayub. Bukan tidak beriman seperti istri Ayub. Kita mesti beriman seperti orang-orang saleh. Yang mata rohaninya telah dibuka. Kalau Tuhan menyingkapkan dirinya kepada kita. Apakah kita akan terbuka dan melihat dan bersembah sujud, kagum, takjub. Dan hidup kita diubahkan. Atau kita akan menjadi buta. Kita akan menghina, kita akan melawan. Dan kita akan membangkang. Dan kita akan menjadi musuh Tuhan.
the hidden Messiah. Kiranya kita diberkati untuk mengenal Mesias yang datang di dalam selubung kerendahan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang hatinya suci, mereka akan diberkati. Maka kata Tuhan Yesus dalam Beatitude, ucapan bahagia, dia mengatakan, berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Allah. Di dalam cerita-cerita dongeng-dongeng mengenai keluarga-keluarga yang jahat, lalu ada putri-putri yang baik. Putri yang baik itu memang dasarnya baik. Ketika melihat ada orang susah, nenek-nenek yang tidak punya makanan, tidak punya sesuatu perbantuan, putri yang baik hati selalu menolong. Sedangkan putri yang jahat selalu hanya suka sama yang bisa memberi keuntungan. Pangeran yang gagah, ganteng, kaya, dan menghina mereka, orang-orang yang miskin, orang-orang nenek yang rendah, atau orang tua yang tidak punya sesuatu dapat dibanggakan. Tapi kita melalui kisah-kisah bagaimana ternyata orang-orang rendah itu yang minta bantuan adalah peri, adalah seperti malaikat, atau cerita dongeng adalah peri yang baik hati, maka hidup mereka diubahkan. Seperti itu juga firman Tuhan mengatakan, biarlah kita itu baik, bersikap tulus kepada orang-orang susah dan miskin, orang-orang yang tertindas, karena melalui itulah orang-orang saleh telah menjamu malaikat. Tuhan seringkali datang kepada kita melalui penampakan-penampakan terselubung, karena dia mau tahu isi hati kita. Kita tuh menghargai, berbuat baik dengan tulus, atau karena melihat orang punya kegemilangan, punya kekayaan, punya kekuasaan. Kita berbuat baik bukan karena kita baik, karena kita ingin dapat sesuatu dari orang yang punya kuasa dan kekayaan. Saudara, biarlah kita boleh menyambut Tuhan yang datang melalui inkarnasi, yang alam Mesias yang terselubung dan tersembunyi dengan jiwa yang telah mendapat anugerah. Ini yang pertama. Yang berikutnya lah saudara, Yohanes mau berbicara dan bersaksi tentang berikutnya lah pribadinya. Dia mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-30, mari kita membacakan ayat yang ke-30. Dia mengatakan, lihat, ayat yang ke-30, dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku datang duluan karena usiaku lebih besar. Tetapi dia yang datang belakangan adalah lebih dulu dari aku, karena dia sudah lebih dulu ada daripada aku. Ini adalah mengenai pra-eksistensinya. Dialah yang adalah pribadi ilahi, Allah yang menciptakan, Allah yang adalah Allah anak yang kemudian datang ke dalam dunia. Saudara, dia mau menyaksikan bahwa pribadi ilahi Yesus Kristus itulah Mesias tersebut. Yang berikutnya saudara, dia mau berbicara mengenai karyanya, yaitu di dalam ayat yang ke-29. Pada keesokannya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagi orang Yahudi sangat jelas domba itu disembelih supaya yang membawa korban itu diampuni dosanya. Ada satu problem di dalam hidup manusia sejak dari Taman Eden manusia berdosa. Ada suatu dosa yang begitu keji yang menjadi penghalang manusia itu terpisah dari Tuhan. Dan inilah yang menjadi problem selama-lamanya. Dan Tuhan kemudian membuka jalan untuk bagaimana hubungan yang rusak, yang terputus ini bisa kembali dipulihkan. Dan manusia bisa diampuni dan diterima kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan inilah yang melalui sistem korban. Lalu kemudian diulang-ulang. Tetapi kemudian ada satu yang merupakan esensinya. Itu Yesuslah anak domba yang terpilih itu. Yang melalui korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Mendamaikan dosa seluruh umat pilihannya. Dosa umat manusia. Sehingga mereka boleh diampuni. Mereka boleh diterima kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan diterima
dalam satu relasi yang telah dipulihkan dan boleh kembali dalam persekutuan bersama dengan Dia di sorga. Inilah mengenai karya Kristus, karya yang menjadi satu-satunya pengharapan. Seluruh upaya untuk menolong menyelamatkan, puncaknya lah bagaimana problem terbesar manusia itu dosa yang penghalang relasi mereka kepada Tuhan. Itu boleh dituntaskan sehingga manusia boleh diterima, boleh mendapat sejahtera. Manusia boleh hidup di dalam satu damai sejahtera dan kebahagiaan dan sukacita. Yang berikutnya dia kemudian mengatakan mengenai anugerahnya. Di dalam ayat yang ke-33 Yohanes berkata, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Inilah karunia yang sangat besar. Tuhan Yesus datang bukan hanya mati menebus dosa kita, tetapi Dia membaptis kita dengan Roh. Bagaimana baptisan air adalah satu pertobatan dan diterima dalam satu komunitas. Maka melalui baptisan Roh, Tuhan Yesus membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Dan melalui karunia Roh, kita menerima anugerah yang berlimpah-limpah. Seperti kata Tuhan Yesus, ada air hidup yang di dalam hati kita akan terus memancar tak habis-habisnya sampai kepada hidup yang kekal. Memberi kita kepuasan, memberi kita rahmat, anugerah, karunia, pencurahan Roh Kudus. Menjadi sesuatu anugerah yang membuat hidup kita penuh kelimpahan, penuh kekuasaan, penuh kemenangan, penuh penghiburan, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengenalan akan Allah, penuh dengan hidup yang sungguh-sungguh dan sejati, dan penuh kemurnian. Yang berikutnya saudara, selain adalah Dia the hidden Messiah, dan juga adalah pribadi yang bersifat praeksistensi yang kekal, bukan adalah ciptaan, tetapi pencipta yang jadi ciptaan, menjadi manusia, yang kemudian adalah karyanya sebagai satu-satunya juru selamat manusia, lalu memberikan anugerah yang penuh dengan limpah. Dia kemudian memberikan satu pengakuan confession di dalam ayat yang terakhir 34, yaitu dia mengatakan, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Dia inilah anak Allah." Inilah suatu pengakuan iman sebagai penutup. Aku percaya Dialah anak Allah, Tuhan, Juru Selamat, Allah yang disembah, Allah yang mulia itu. Nah, pengenalan inilah yang sangat penting. Bagaimana kita mengenal siapa yang kita percaya. Lalu yang terakhir saudara, adalah satu sikap daripada Yohanes. Kita kembali ke ayat yang ke-27. Mundur ke ayat yang ke-27. Dia mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, sekarang kita itu pakai sepatu di jalanan beraspal. Kadang orang memakai baju yang panjang ketika misalnya lagi pernikahan atau suatu upacara. Itu baju yang panjang, itu pun tidak terlalu kotor karena kondisinya bersih. Tapi zaman dahulu belum ada aspal, banyak jalanan dan banyak rumah tidak sebersih sekarang. Nah, maka kadang orang berjalan jauh, maka itu kaki dan sandal itu bau. Jangankan dulu, sekarang pun kaki kita itu kadang itu bau, sepatu kita itu bau. Tapi saudara, untuk tugas membuka tali kasut yang diikat tali-tali itu tidak semua budak melakukan tugas itu. Hanya budak yang paling rendah. Tetapi saudara, Yohanes mengatakan bahwa bahkan untuk membuka tali kasut pun budak layak, aku tidak layak. Inilah suatu bahasa yang mau menyatakan bahwa kerendahan hati, pengakuan kebesaran daripada Kristus, dan Dialah hamba yang sederhana. Saudara, kita melihat di dalam diri Yohanes ada satu paradoks. Dia bersaksi memuliakan Kristus. Dia tidak ada ambil satu keuntungan untuk memuliakan diri. Bahkan ketika orang salah mengerti tentang siapa identitas dirinya, dia menolak dari semua nama-nama dan jabatan yang tinggi. Dia jadikan posisinya, identitasnya dengan satu benda. Benda yang tidak berfisik, yaitu suara. Suara yang berseru-seru,
yang menyatakan suatu peran merendahkan diri yang sehabis-habisnya untuk meninggikan dia, Mesias yang membawa kerajaan Allah masuk, supaya dia tidak menjadi penghalang untuk orang tidak bisa melihat Mesias, tetapi hanya melihat salib, melihat Kristus, melihat dia Allah yang inkarnasi, yang mengasihi dan menembus umat manusia. Saudara, kita melihat dalam diri orang begitu merendahkan diri, justru tentang dia Tuhan Yesus mengatakan, dari semua yang lahir dari wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan dia bahkan lebih daripada nabi. Dia adalah seperti sahabat mempelai. Dia begitu agung. Kita melihat satu paradoks. Allah, anak yang rendah hati, menjadi manusia. Dia begitu humble, tetapi dia yang ditinggikan di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Pemuliaan, pemujaan tertinggi hanya bagi dia. Orang yang merendahkan diri ditinggikan. Orang yang menyombongkan diri direndahkan. Yohanes Pembaptis itu begitu merendahkan diri. Dia mengatakan, aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Hanya nama Yesus yang ditinggikan, aku paling belakang. Tapi Tuhanlah yang akan meninggikan hambanya. Biarlah kita boleh ikut Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi dengan penuh kejujuran. Tidak semua orang mengambil posisi gitu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, baik rohaniwan maupun tidak, kadang kita mengenakan pada diri kita identitas ataupun promosi diri yang bukan menjadi bagian kita. Bukan tugas kita untuk membesarkan diri. Demikian juga kita melihat ada semacam kesaksian yang begitu luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang sejati, jujur, tidak berdusta, mengaku Yesus dengan benar. Tetapi jika ada orang yang datang dan mengaku Yesus dengan tidak memuliakan Yesus sebagai anak Allah, maka dialah pendusta. Dan kita tidak boleh mempercayai dia. Bahkan kemudian mengangkat diri lebih tinggi dari Yesus. Maka kita tahu dia bukan berasal dari Tuhan. Dan orang demikian akan direndahkan. Kiranya kita boleh melihat kepada apa yang ditunjuk oleh Yohanes. Yesus melihat kemuliaannya. Dan bersama dengan Yohanes melihat kemuliaan Yesus, merendahkan diri, melayani, bersaksi tentang Yesus dengan jujur dan benar. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mulialah namamu. Berkatilah kami. Satu teladan yang luar biasa dari Yohanes. Bagaimana dia setia bersaksi. Dia jelas identitasnya. Dia sangat jelas mengenai siapa dirinya. Dia bisa dengan penuh dengan kelegaan, penuh sukacita meninggikan Yesus. Sekalipun secara manusia, dia mungkin bisa merasa sedih karena banyak muridnya yang kemudian pergi meninggalkan dia, mengikuti Yesus. Tetapi dia tahu Yesus harus ditinggikan. Yesuslah Allah yang inkarnasi. Yesuslah juru selamat. Yesuslah mempelai yang memiliki akan mempelai wanita. Sedangkan dia hanyalah sahabat mempelai. Dia hanya seorang nabi, dia seorang hamba. Dia seorang melayani, dia yang mempersiapkan jalan. Dia tahu identitasnya dan dia telah melayani dengan tulus. Berkatilah kami bagaimana melayani Tuhan dengan hati yang tulus murni, tanpa motivasi yang tidak baik, yang tidak membawa orang pada kami, tidak mencari keuntungan diri, tapi setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki iman yang sungguh-sungguh. Melalui kesaksian Yohanes, kami semakin melihat kemuliaan, keagungan daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami boleh bersuka cita. Yohanes Pembaptis sangat bersuka cita. Dia sederhana, orang meninggalkan dia akan dipenjara. Tapi sukacitanya tak pernah hilang, tak pernah berkurang. Karena dia telah menemukan sang mempelai pria yang telah datang membawa kerajaan. Dia telah melihat kemuliaan, dia telah melihat anugerah, dia telah melihat kerajaan Allah telah datang. Dia melihat sesuatu pesta domba Allah. Dia melihat sesuatu kemuliaan, keselamatan. Dan dia boleh bersuka cita, boleh menjadi orang yang bersaksi, memberitakan mengenai Yesus dan datangnya kerajaan Allah. Biarlah kami punya jiwa seperti demikian juga. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan sama-sama dengan gereja segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian sambil mempersembahkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan dapat dikirim melalui transfer atau melalui QR Code yang telah tersedia di layar. Mari kita boleh menaikkan pujian lagu keempat, Tuhan Yesus segera kembali. Tuhan Yesus Kristus segera kembali, sangkakala hampir berbunyi. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, kau kan disambut napasrinya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Malam fajar menyingsing, Tuhan Yesus segera kembali. Bangun segera bangun, hai kaum Allah, lekas masyurkan Injil mulia. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Kristus segera datang bagikan pala pada mereka yang berjaga. Bangun segera bangun, sampaikan dunia, agar kau luput dari bahaya. Mulia, mulia Kristus kembali, mulia, mulia kita memuji. Berjaga-jagalah dengan setia, Tuhan Yesus segera kembali. Kita akan berdoa bagi persembahan. Pak Darius akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, segala pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman yang terus mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Dan kami terus mau untuk mempersembahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyimak sejumlah warta jemaat yang dikasih Tuhan. Ibadah offline tetap dijalankan dan saya bersyukur kehadiran ibadah offline semakin bertambah dan kita bersyukur semua sangat kerjasama menjaga protokol dan kita bersyukur kita semua terpelihara dengan baik. Tuhan memberkati. Ya, setiap kita yang sehat dan tidak ada hambatan, mari kita boleh bersama-sama beribadah secara persekutuan fisik, hal yang sangat dihargai oleh semua umat beragama, Kristen maupun non-Kristen. Dan jikalau kita kurang sehat atau ada suatu hambatan, kita akan ada di rumah beribadah secara online. Dan demikian kita menjaga diri dan orang lain. Tuhan memberkati akan semua hal ini. Lalu kemudian saudara, kita akan melangsungkan satu ibadah perjamuan kudus. Pandemik ini sudah berlangsung
hampir sekitar 1,5 tahun. Dan walaupun ada sebagian senior yang bisa beribadah secara offline, tatap muka di gereja, tapi mayoritas tidak bisa dan terpaksa hanya bisa beribadah di rumah. Berarti ada setahunan lebih mereka tidak menerima perjamuan kudus. Nah, saudara memikirkan hal ini, apalagi sebagian orang jemaat yang sudah senior, sudah makin senior, maka betapa penting kita melakukan pelayanan kepada mereka, khususnya perjamuan kudus. Maka kita akan melakukan satu ibadah perjamuan kudus untuk senior, khusus untuk jemaat senior pada tanggal 20 Juni, berarti 2 minggu yang akan datang. Dan itu akan dilakukan secara Zoom. Kita memikirkan berbagai alternatif dan demi menjaga kesehatan jemaat kita yang senior, maka kita lakukan secara Zoom. Maka jemaat yang senior yang sudah menerima sakramen baptisan, silakan nanti kita akan lakukan ibadah perjamuan kudus. Dan ini dapat juga diikuti oleh keluarga serumah, ya, yang dekat dan serumah yang sudah juga dibaptis, dan semua yang tidak dengan semua ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan GRI. Nah, maka nanti kita akan mengatur, kita akan lakukan ibadah perjamuan kudus. Harap bisa mendaftar kepada gereja, nanti anggur dan roti akan disediakan. Nah, kita lakukan jauh-jauh hari supaya semua hal-hal yang mau kita pakai, anggur dan roti, bisa dibersihkan, steril, dalam kondisi yang aman. Semua kita pikirkan demi kebaikan daripada seluruh jemaat. Lalu untuk ibadah perjamuan kudus untuk jemaat umum, bagi kita yang sudah menerima baptisan dewasa dan CD, maka kita akan lakukan pada tanggal 27 Juni, ya, minggu berikutnya lagi, di gereja pada jam 9.30 ibadah tatap muka yang kita lakukan. Harap kita semua boleh mempersiapkan hati. Baik, berikutnya adalah mengenai 2 acara penting yang terus kita doakan dan publikasikan, yaitu BCN, Bible Camp Nasional, tanggal 21 sampai dengan 24, Senin sampai Kamis. Demikian juga untuk NRITC, yaitu Konferensi Nasional bagi Remaja, tanggal 28 Juni sampai 1 Juli, Senin sampai Kamis juga. Mari kita mendaftarkan anak-anak remaja dan anak-anak kita, mempublikasikan, mengajak orang-orang yang seusia demikian untuk boleh mengikuti. Harap ada belasan ribu anak-anak, demikian juga remaja yang bisa mengikuti acara ini, dan kita boleh mendukung bersama melalui doa maupun melalui dana, dan khususnya melalui publikasi. Baik saudara, yang berikutnya adalah rangkaian ibadah rutin hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Senin kita kembali akan belajar satu tema karakter daripada orang-orang Kristen yang saleh dan setia. Kali ini tema kedua adalah a sportif atlet, olahragawan yang mengikuti aturan. Mari kita boleh belajar. Kali ini Bapak Johan Mulyanto akan membawakan renungan ini. Lalu di pemuda kita sedang membahas satu seri firman, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu, dengan subtema yaitu merajut kehidupan Kristen yang sehat dan berkemenangan. Ini akan ada kaitan dengan psikologi, konseling, mental, kesehatan mental, kemenangan iman, dan kebahagiaan hidup. Kita sudah membahas kali yang pertama, ini masuk pada kali yang kedua. Kali ini adalah bicara mengenai tuntunlah kami di jalanmu yang benar. Bagaimana kita mengaplikasikan prinsip-prinsip untuk memiliki satu kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan rohani dalam kehidupan kita. Lalu di remaja pun sedang membahas satu seri tema The Social Dilemma. Nanti akan dibahas oleh Bu Eni mengenai culture.
Baik, inilah beberapa pengumuman yang disampaikan. Jemaat sekalian terus semangat dalam Tuhan, terus berdoa untuk pandemik ini. Bagi semua jemaat, pergumulan usaha, studi anak-anak, dan juga untuk pergumulan dunia, untuk bisa menyelesaikan masalah pandemik. Kita doakan bagi obat-obatan yang ada yang mengaku telah menemukan, ada yang disembuhkan. Harap ini menjadi sesuatu berkat bagi seluruh dunia. Doakan juga untuk vaksin yang boleh diterapkan, yang dipakai, vaksinasi yang dilakukan. Tetapi ingat, kita tetap menjaga protokol. Karena ada yang tidak jaga protokol, merasa sudah divaksin, justru mereka tertular dan menularkan. Kita tetap menjalankan 5M untuk protokol yang baik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih dari Allah Bapa turun dari surga atas kita semua. Kiranya anugerah yang berlimpah, tak pernah berhenti, tak berkesudahan, terus mengalir melimpahi hidup kita. Kiranya kepenuhan Roh Kudus, penyertaan penghiburannya, kekuatannya, memampukan kita untuk menyaksikan Allah Tritunggal, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan memuliakan Allah Tritunggal di sepanjang hidup kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.